Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Lestari dengan NIM 860405713. Di sini saya akan melakukan praktikum tentang simbiosis. Simbiosis terbagi menjadi 3. Yang pertama, simbiosis parasitisme. Yang kedua, simbiosis komensalisme. Dan yang ketiga, simbiosis mutualisme. Nah, sekarang kita akan mengamati simbiosis parasitisme. Hubungan parasitisme adalah suatu hubungan di antara dua spesies atau organisme di mana satu spesies mendapatkan keuntungan sedangkan spesies lainnya, sering disebut inang, dirugikan. Seperti yang kita lihat di video ini, hubungan antara ulat dan daun pisang termasuk dalam simbiosis parasitisme, di mana ulat mendapatkan keuntungan berupa makanan dan tempat berlindung dari daun pisang. Sedangkan daun pisang mengalami kerugian karena daunnya dimakan dan rusak oleh ulat tersebut. Hubungan antara tanaman parasit dengan pohon delima merupakan simbiosis parasitisme. Dalam interaksi ini, parasit, organisme yang menempel pada pohon delima mendapatkan keuntungan, biasanya dengan mengambil nutrisi atau makanan dari pohon inangnya. Sedangkan pohon delima atau inangnya dirugikan, karena nutrisi pentingnya diserap oleh parasit yang dapat menghambat pertumbuhan pohon atau bahkan menyebabkan kerusakan. Hubungan antara nyamuk dan manusia termasuk simbiosis parasitisme, karena hubungan ini menguntungkan satu pihak yaitu nyamuk dan merugikan pihak lain yaitu manusia. Nyamuk mendapat keuntungan berupa nutrisi dari darah manusia dan bisa berkembang biak, sementara manusia dirugikan karena merasa gatal akibat gigitan dan beresiko terkena penyakit berbahaya seperti malaria atau demam berdarah. Nah, itu tadi beberapa contoh simbiosis parasitisme. Sekarang kita akan mengamati simbiosis komensalisme. Hubungan antara anggrek dan pohon rambutan termasuk dalam simbiosis komensalisme, karena anggrek diuntungkan dengan menempel pada pohon untuk mendapatkan sinar matahari dan tempat tumbuh, sedangkan pohon rambutan tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan. Hubungan antara tumbuhan sisik naga atau juga dikenal sebagai paku sisik naga dan pohon rambutan termasuk dalam simbiosis komensalisme. Tumbuhan sisik naga diuntungkan, sedangkan pohon rambutan tidak mengalami kerugian yang signifikan akibat keberadaan sisik naga, karena tumbuhan sisik naga tidak mengambil nutrisi atau air dari pohon inangnya secara langsung. Nah, itu tadi beberapa contoh dari simbiosis komensalisme. Sekarang kita akan mengamati simbiosis mutualisme. Hubungan lebah dengan bunga kelapa termasuk simbiosis mutualisme, karena keduanya sama-sama mendapatkan keuntungan. Lebah mendapatkan nektar untuk dijadikan makanan atau madu, dan lebah membantu penyerbukan bunga kelapa saat mengambil nektar. Lebah mendapatkan sumber makanan berupa nektar yang disimpan di bunga kelapa. Bunga kelapa mendapatkan bantuan penyerbukan dari lebah yang memungkinkan terjadinya reproduksi pada bunga. Hubungan antara semut dan pohon rambutan termasuk simbiosis mutualisme, di mana keduanya saling menguntungkan. Semut mendapatkan tempat tinggal dan makanan dari pohon rambutan, sedangkan pohon rambutan terlindungi dari hama karena kehadiran semut. Manfaat bagi semut, semut bisa membuat sarang di pohon rambutan dan memakan nektar atau sumber makanan lain yang ada di sana. Manfaat bagi pohon rambutan, semut akan menyerang dan melindungi pohon rambutan dari hama yang bisa merusak tanaman tersebut. Nah, itulah beberapa contoh simbiosis parasitisme, komensalisme, dan mutualisme. Demikian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.